pasti juga larinya mah ke lingkaran politik juga sebenarnya mah. Bagaimana menguasai negara untuk memuluskan kinerjanya gitu. Itu. Oke, terakhir. Mungkin bisa sambil ngelihat ke kamera yang ini ya. Apa yang Kang Khalid ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo? Jadi seperti bicara supaya kasus ini tidak hanya berhenti seperti yang tadi kita dibicarakan ya, cuman dilokalisir atau apa yang ingin, kalau ketemu dengan Presiden Prabowo apa yang ingin disampaikan? Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ, nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan. Setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Khalid sudah mampir, sudah berbagi keresahan, berbagi harapan, terutama untuk harapan untuk semuanya, karena tidak sedang bicara tentang diri sendiri, keluarga atau kelompok, tetapi bicara tentang masa depan Indonesia dan bangsa. Dan itu tadi obrolan saya dengan Kang Khalid Miqdar, nelayan dari Desa Pontang di Kabupaten Serang, yang kita kenal hari-hari ini sedang sangat giat, sangat aktif melakukan advokasi dan memperjuangkan nasib nelayan yang terdampak dari proyek PSN PIK 2, khususnya kasus pagar laut yang alhamdulillah meskipun kita belum puas ya, karena jangan euforia, sudah mulai dibongkar, tetapi yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja oleh Kang Khalid dan teman-temannya itu adalah penuntasan, termasuk secara hukum terhadap siapapun yang bersalah, termasuk dalangnya. Gak cuman sekedar orang-orang frontman atau orang yang disuruh ya, tetapi siapa. Karena sampai detik ini ya Kang Khalid, belum ada pernyataan resmi siapa sebetulnya yang membangun pagar laut itu. Itu yang sebenarnya ditunggu, bukan cuma sekedar mencabut atau membongkar atau memberhentikan 6, 8, 10, 20 orang. Tapi
Tapi siapa yang menyuruh? Karena ternyata melanggar. Ya, kira-kira itulah harapan ya, Ya. dari Kang Khalid, dan saya rasa itu mewakili harapan dari banyak publik Indonesia yang peduli. Sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen di YouTube IDN Times, dan kita akan ketemu di program